Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Erwinda Randi, lokal 7D non reguler, NPM 182006603. Akan memaparkan poin-poin penting tentang makalah yang saya buat yang berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan. Latar belakang konsep ekonomi kerakyatan dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bung Hatta menjelaskan bahwa bagi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih utama dari kepentingan individu. Kemakmuran masyarakat yang lebih utama dapat diartikan bahwa bagi Indonesia kesejahteraan rakyat adalah yang utama. Maka konsep kesejahteraan rakyat sangat dekat dengan konsep keekonomian kerakyatan. Merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terlihat jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Secara historis, konsep ekonomi kerakyatan merupakan gagasan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tahun 1930-an. Menurut Adam Smith, politik dan ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan dari para legislator yang memiliki dua tujuan berbeda, yaitu pertama menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat atau mengupayakan swasembada bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintahan agar mereka mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsi secara dengan baik. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah: 1. Apa definisi politik ekonomi kerakyatan? 2. Apa tujuan politik ekonomi? 3. Bagaimana ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya? Tujuan dan manfaat. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui definisi politik ekonomi kerakyatan. 2. Untuk mengetahui tujuan politik ekonomi. 3. Untuk mengetahui bagaimana ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Adapun definisi politik ekonomi kerakyatan, menurut Sobaryo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Sistem Ekonomi, menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil. Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain di dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Sedangkan menurut Asimarmata, istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas terdapat pasal penjelasan dapat ditafsirkan sebagai setara dengan ekonomi kerakyatan. Penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua serta di bawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian, salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang mampu pada mekanisme pasar yang adil, dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Adapun tujuan ekonomi kerakyatan diantaranya:
1. Membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. 2. Menaikkan pendapatan masyarakat secara merata, membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya sejalan dengan jati diri dan tujuan ekonomi nasional Indonesia, sehingga sistem ini harus diterapkan menjadi roh yang menjiwai kebijakan ekonomi nasional kita. Walaupun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menetapkan sistem ini lebih dahulu, Indonesia termasuk tertinggal. Akan tetapi sejumlah bukti menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan telah diterapkan di negeri ini. 1. Terwujudnya koperasi. 2. Terbentuknya OKM.